Rekor suci Derby della Madonnina selama 7 tahun terhenti. Selepas pertandingan sengit bertajuk Derby della Madonnina antara Inter Milan versus AC Milan di Coppa Italia 2020-2021, terdapat beberapa fakta menarik yang berhasil tercipta serta beberapa catatan unik yang terpecahkan. Salah satunya adalah lesakan 1 gol Romelu Lukaku yang membuatnya masuk dalam daftar pemain Liga Top Eropa, selain Robert Lewandowski dan Mikel Oyarzabal yang belum pernah gagal mengeksekusi penalti sejak awal musim 2019-2020. Bukan cuma itu, catatan menarik juga ditorehkan sang penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic dalam laga Derby della Madonnina semalam. Bukan soal gol melainkan rekor kartu merah pemain di partai Inter Milan versus AC Milan yang akhirnya kembali terjadi sejak 7 tahun terakhir. Dilansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa terakhir kali wasit mengeluarkan kartu merah untuk pemain di partai Derby della Madonnina terjadi pada laga pekan ke-17 Liga Italia musim 2013-2014 yang lalu. Dalam pertandingan tersebut, gelandang AC Milan yakni Sule Muntari mendapatkan hukuman kartu merah langsung di menit ke-90. Di laga itu sendiri, Inter Milan sukses raih kemenangan lewat gol semata wayang Rodrigo Palacio di menit ke-86. Minimnya kartu merah di partai sepanas Derby della Madonnina sendiri terbilang cukup langka. Dengan tensi serta adu gengsi dua klub sekota, tidak jarak para pemain tersulut emosi hingga lakukan pelanggaran keras. Bahkan pada musim 2009, 2010 hingga 2010-2011, selalu ada kartu merah yang keluar dalam 4 pertandingan kandang dan tandang antara Inter Milan versus AC Milan di Liga Italia. Dengan kembali keluarnya kartu merah di Derby della Madonnina semalam, akankah persaingan dua klub kota Milan ini bakal memanas lagi? Seperti di era Catenaccio atau The Magnificent Seven seri, menarik untuk dinantikan. Sudah hampir kepala 4, Zlatan Ibrahimovic ternyata masih kekanak-kanakan. Ibrahimovic ternyata masih menyimpan sifat kekanak-kanakan dalam dirinya. Sifat tersebut kembali muncul saat bertanding kontra Inter Milan di ajang Coppa Italia. Ibrahimovic tengah jadi sorotan setelah bertengkar dengan Romelu Lukaku di ajang Coppa Italia. Tensi tinggi terasa sebelum babak pertama berakhir. Romelu Lukaku terlibat pertengkaran dengan Zlatan Ibrahimovic. Pertengkaran berawal dari aksi Alessio Romagnoli yang melakukan pelanggaran keras kepada Lukaku. Hal itu membuat emosi Lukaku terpancing. Lihat Romagnoli diperlakukan kasar dari Zlatan Ibrahimovic, langsung berteriak dan menyuruh Romelu Lukaku diam. Perkelahian itu pun tidak terhindarkan, hingga mereka saling adu kepala yang berujung hampir pertengkaran fisik. Sifat emosional dari Zlatan Ibrahimovic itu dinilai kekanak-kanakan. Sifat itu ternyata masih dipertahankan hingga umurnya hampir mencapai 40 tahun. Memang ada anggapan yang mengatakan bahwa kedewasaan itu tidak tergantung dari umur, melainkan dari bagaimana cara seseorang bisa mengontrol, mengendalikan, serta bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain. Bukan cuma sekali ini saja, Ibrahimovic menunjukkan sikap bak bocah. Pada Desember 2019 yang lalu, Ibrahimovic mengunggah sebuah postingan nyeleneh di media sosial Instagram untuk memberi ucapan selamat Natal. Ibra mengunggah foto seekor singa jantan yang sedang mengacungkan jari tengah. Sontak postingan tersebut langsung dinilai kontroversial karena dianggap menghina. Isyarat itu mengkomunikasikan penghinaan moderat hingga ekstrim. Selain itu, Zlatan Ibrahimovic pernah ketahuan berkendara menaiki mobil Ferrari Monza SP2 dengan status ilegal lantaran Ibra belum mendaftarkannya secara hukum di jalanan Stockholm, Swedia. Stefano Pioli melihat sisi positif Milan usai kalah dari Inter. AC Milan menelan kekalahan atas Inter Milan pada laga perempat final Coppa Italia pada Rabu 27 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat.
Pada duel di Stadion Giuseppe Meazza, Milan kalah dengan skor 2-1 dari Inter. Milan sebenarnya unggul lebih dahulu pada babak pertama lewat gol dari Zlatan Ibrahimovic. Namun Inter mampu membalikan kedudukan pada babak kedua lewat gol Romelu Lukaku dan Christian Eriksen. Kedua gol Inter tercipta dari situasi bola mati. Lukaku dari penalti dan Eriksen dari tendangan bebas. Zlatan Ibrahimovic mendapatkan kartu merah di laga tersebut. Pemain 39 tahun itu menerima kartu kuning pertama usai ribut dengan Lukaku. Dan kartu kuning kedua usai membuat tackle pada Kolarov. Stefano Pioli, pelatih AC Milan, telah mengatakan bahwa Coppa Italia menjadi salah satu target Milan pada musim ini. Kegagalan di babak perempat final ini pun membuat pelatih 55 tahun itu sangat kecewa. Sangat mengecewakan bahwa kami tersingkir. Kami sangat serius pada kompetisi ini. Kami tampil bagus dari sisi bertahan. Itu nampak dengan jelas, ucap Stefano Pioli usai laga. Namun kartu merah Ibrahimovic kemudian mengubah segalanya bagi Milan. Milan harus bertahan dengan susah payah hingga kebobolan dari tendangan bebas pada menit 90+7. Pioli pun sangat kecewa. Namun Pioli melihat ada satu sisi positif dari timnya. Saya meninggalkan kekalahan ini dengan perasaan jauh lebih positif dan percaya diri tentang masa depan kami daripada setelah pertandingan Atalanta, ucap Pioli. Theo Hernandez, bek kiri terbaik di Eropa saat ini. Ex-bek kiri AC Milan Serginho memuji Theo Hernandez setinggi langit dengan menyebutnya sebagai bek kiri terbaik di Eropa saat ini. Milan tampil solid dalam 2 musim belakangan ini. Mereka mampu bangkit dan kini bisa kembali bersaing meraih gelar Scudetto. Salah satu pemain yang ikut andil dalam meningkatnya performa Milan adalah Theo Hernandez. Bek asal Prancis itu tampil luar biasa dan eksplosif sejak dibeli dari Real Madrid pada tahun 2019 kemarin. Theo bagus dalam bertahan, namun ia sangat menakutkan kala merangsek maju. Pemain 23 tahun tersebut tidak cuma sekedar memberikan assist, namun ia juga bisa mencetak gol-gol krusial bagi AC Milan. Penampilan apik Theo Hernandez ini telah menuai pujian dari banyak pihak. Serginho pun juga tidak mau ketinggalan memberikan pujian pada pemain 23 tahun tersebut. Tanpa ragu ia menyebut Theo sebagai bek kiri terbaik di Eropa saat ini. Padahal dalam beberapa musim terakhir ada nama-nama bek tenar lainnya, macam Andre Robertson dari Liverpool dan Alphonso Davies dari Bayern Munchen. Di Eropa, apakah Anda melihat pemain yang lebih baik dari dirinya? Saya tidak melihatnya, ujarnya pada Gazzetta dello Sport. Mungkin saya lebih mengandalkan teknis, tapi ia memiliki fisik bak monster. Kami akan bergantian dengan Maldini di belakang, sambung Serginho. Bicara soal kebangkitan AC Milan, hal tersebut tidak lepas dari sosok Paolo Maldini. Ia yang bekerja keras membawa para pemain yang sekarang ini bahu-membahu membuat Rossoneri tampil ciamik, termasuk Theo Hernandez. Serginho memuji Maldini karena telah membangun skuad Milan menjadi sehebat sekarang ini. Ia mengatakan Rossoneri harus berterima kasih pada mantan kaptennya tersebut. Jalan sudah dirancang, Paolo telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ia telah beradaptasi dengan filosofi properti. Pemain muda membangun proyek yang menang. Milan bermimpi besar berkat dirinya, puji Serginho. Usai ditekuk Atalanta dan Inter, Tatarusanu ucap Milan wajib menang lawan Bolonya. Kiper AC Milan Ciprian Tatarusanu meminta rekan-rekannya agar menebus hasil buruk lawan Atalanta dan Inter Milan. Milan baru saja mendapatkan 2 hasil buruk beruntun. Yang pertama di pentas Serie A 2020-2021 melawan Atalanta. Bermain di San Siro, Milan dipermak oleh Josip Ilicic dan kawan-kawan dengan skor telak 0-3. Ini adalah kekalahan kedua Rossoneri di Serie A pada musim ini.
Setelah itu, Milan berhadapan dengan Inter Milan di perempat final Coppa Italia. Dan sayangnya di laga tersebut Rossoneri dikalahkan oleh rival sekotanya dengan skor 2-1. Dan kini AC Milan akan segera berlaga lagi. Mereka akan berhadapan melawan Bologna di Giornata ke-20. Pertandingan ini tidak akan mudah karena digelar di markas Bologna di Renato Dall'Ara. Ciprian Tatarusanu menegaskan Milan harus bisa meraih kemenangan di laga ini untuk menebus kekalahan dari Atalanta dan Inter Milan, sekaligus demi mengamankan posisi mereka di puncak klasemen. Jika kami berada di puncak klasemen, itu berarti kami pantas berada di sana. Sekarang kami harus memenangkan pertandingan berikutnya dengan Bologna dan mencoba bertahan di puncak selama mungkin. Serunya seperti dilansir dari Rai Sport via Football Italia. Ciprian Tatarusanu ikut bermain saat AC Milan dikalahkan oleh Inter Milan di perempat final Coppa Italia. Rossoneri sejatinya berhasil unggul lebih dahulu di laga tersebut melalui sepakan dari Zlatan Ibrahimovic. Akan tetapi Ibrahimovic kemudian di kartu merah. Barulah setelah itu Inter bisa membalas mencetak 2 gol sekaligus yang membuat Milan kalah 2-1. Kekalahan itu membuat Ciprian Tatarusanu kecewa, apalagi saat itu ia tampil apik di laga tersebut. Namun ia melihat ada sisi positif dari performa Rossoneri di laga tersebut. Tidak mudah bermain setelah kekalahan dari Atalanta, tetapi kami menunjuk bahwa kami memiliki karakter yang kuat dan meninggalkan itu di belakang kami. Sayangnya kami tidak menang, tapi kami menunjukkan karakter kami dalam game ini, seru Tatarusanu.